Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas agroklimatologi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Muhammad Arifin MT. Presentasi kali ini tentang identifikasi data curah hujan di Kota Bandung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fitriah Al-Salamah, NPM 057. Yang kedua Melinda Trisha Yulianto, NPM 095. Yang ketiga Adirah Dwita Cahyana, NPM 096. Yang keempat Novia Wahyu Puspita, NPM 097. Dan yang terakhir Elvira Rizky Oktaviana Fasya, NPM 103. Berikut ini adalah cara mengunduh data curah hujan online di BMKG. Pertama, cari bmkg.go.id. Setelah itu menuju IT dan sarana teknis, database, lalu data online. Setelah itu, masukkan email dan kata sandi. Jika belum mempunyai akun, disarankan membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah masuk, cari data iklim, lalu data harian. Pilih jenis stasiun, di sini hanya ada satu, yaitu UPT. Pilih parameter, di sini saya menggunakan parameter curah hujan dan temperatur rata-rata. Provinsinya, saya akan memilih Provinsi Jawa Barat, kabupatennya Kabupaten Kota Bandung. Nama stasiunnya di sini cuma ada satu, yaitu Stasiun Geofisika Bandung. Tentang waktunya, saya ambil yang 1 Juli sampai 31 Juli, jadi 1 bulan. Lalu diklik proses, diberi penilaian dulu, baru dikirim. Lalu kita bisa mendownload PDF atau Microsoft Excel. Di sini sudah tertera rata-rata hujan dan temperaturnya. Di sini terdapat 8 peta konsep. Pengertian curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi mm di atas permukaan horizontal. Hujan juga dapat diartikan sebagai ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan juga diartikan sebagai air hujan dengan ketinggian tertentu yang terkumpul menjadi satu dalam penakar hujan, tidak meresap, tidak mengalir, dan tidak menyerap, utuh dan tidak mengalami kebocoran. Jumlah curah hujan adalah volume air yang terkumpul pada permukaan bidang datar pada periode tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Alat pengukur jumlah curah hujan yang turun ke atas permukaan tanah persatuan luas adalah penakar hujan. Penakar hujan yang umumnya digunakan bernama ombrometer. Prinsip alat ini adalah mengukur tinggi jumlah air yang masuk ke alat tersebut. Curah hujan efektif di Indonesia. Curah hujan efektif merupakan curah hujan yang jatuh selama masa tumbuh tanaman yang dapat digunakan untuk memenuhi air konsumtif tanaman. Besar dari curah hujan ditentukan dengan 70% dari curah hujan rata-rata tengah bulanan, dengan kemungkinan kegagalan 20%. Curah hujan R80. Dengan menggunakan basic years dengan rumus R80 sama dengan N per 5 tambah 1, dengan N adalah periode lama pengamatan curah hujan efektif diperoleh dari 70% kali R80 per periode waktu pengamatan. Apabila data hujan yang digunakan 10 harian, maka bersamaannya menjadi RE padi sama dengan R80 kali 70% per 10 mm per hari. RE tebu sama dengan R80 kali 60% per 10 mm per hari. RE palawija sama dengan R80 kali 50% per 10 mm per hari. Curah hujan efektif juga dapat dihitung dengan menggunakan metode log per/3 berdasarkan data hujan yang tersedia. Ini adalah tabel data curah hujan di Kota Bandung dari tahun 2011 hingga 2020 yang kami dapatkan dari BMKG. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada bulan Januari hingga Desember pada 10 tahun terakhir ini menunjukkan rata-rata curah hujan yang tinggi. Rata-rata curah hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 295,78 mm. Sedangkan rata-rata curah hujan yang paling rendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 45,92 mm. Sistem klasifikasi iklim menurut Moore, Smith dan Ferguson, dan Oldman. Untuk sistem klasifikasi iklim menurut Moore didasarkan pada hubungan antara penguapan dan besarnya curah hujan, sehingga menghasilkan 3 jenis pembagian bulan dalam kurun 1 tahun, yaitu bulan basah dengan curah hujan lebih dari 100 mm per bulan, bulan lembab dengan curah hujan antara 60 sampai 100 mm per bulan, dan bulan kering, yaitu kurang dari 60 mm per bulan. Tabel klasifikasi iklim berdasarkan data curah hujan di Kota Bandung tahun 2011 hingga 2020, di mana data yang berwarna coklat muda menunjukkan bulan basah, data yang berwarna biru menunjukkan bulan lembab, sedangkan data yang berwarna hijau menunjukkan bulan kering. Dapat dilihat dari tabel data curah hujan tersebut menunjukkan bahwa
Data yang berwarna coklat muda paling dominan, sehingga tipe iklim di Kota Bandung pada 10 tahun terakhir ini adalah bulan basah. Menurut Smith and Ferguson, sistem ini memiliki dasar dengan sistem Moore. Namun, Moore membagi iklim berdasarkan rata-rata curah hujan sepanjang tahunnya. Ada 8 tipe iklim menurut sistem ini, yaitu sangat basah, basah, agak basah, sedang, kering, kering, sangat kering, dan luar biasa kering. Dapat dilihat pada tabel tersebut dengan Hi yaitu jumlah bulan kering atau jumlah bulan basah dikali 100%. Analisis tipe iklim di Kota Bandung berdasarkan data jumlah bulan basah dan bulan kering di Kota Bandung pada tahun 2011 hingga 2020. Tipe iklim Kota Bandung 10 tahun terakhir yang paling dominan adalah sangat basah. Dan dapat dilihat pada tabel, sangat basah terjadi pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, 2018 hingga 2020. Sistem klasifikasi iklim menurut Oldeman. Sistem kategori klasifikasi iklim Oldeman berdasarkan pada panjang pendeknya periode bulan basah dan bulan kering secara berurutan dari rata-rata curah hujan masing-masing bulan selama periode pengamatan tertentu. Sistem ini berguna sekali bagi Indonesia dalam mengklasifikasi lahan pertanian dan tanaman pangan. Hal ini disebabkan karena sistem Oldeman mengklasifikasi iklim yang dikaitkan dengan pertanian yang menggunakan unsur curah hujan. Nah, pada tabel berikut, sistem klasifikasi iklim Oldeman dibagi menjadi 5 zona, dimulai dari zona A, B, C, dan E. Kemudian periode waktunya sendiri pada bulan basah dan bulan kering. Pada setiap klasifikasinya ada yang sama dan juga ada berbeda, dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel sistem klasifikasi iklim Oldeman di Kota Bandung. Berdasarkan data klasifikasi iklim Oldeman, analisis tipe iklim Kota Bandung didapatkan yaitu berdasarkan jumlah data bulan basah dan bulan kering pada tahun 2011 sampai tahun 2020. Kota Bandung tergolong dalam zona B, tipe iklim B1, B2, dan B3 pada sistem klasifikasi iklim Oldeman. Selanjutnya adalah dampak curah hujan terhadap tanaman tahunan khususnya di Kota Bandung. Tanaman tahunan sendiri mempunyai pengertian yaitu tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari 1 kali dan tidak dibongkar sekali panen. Berdasarkan hasil rata-rata curah hujan di Kota Bandung, termasuk bulan basah, dengan rata-rata curah hujannya yaitu lebih dari 100 mm. Tanaman tahunan yang cocok pada musim di Kota Bandung adalah tanaman kopi. Produksi kopi Kota Bandung dalam 1 hektar akan menghasilkan kopi biji merah masak sebanyak 10 ton, setara dengan 1,5 ton kopi biji atau green bean. Selain itu, penanaman kopi dapat dilakukan dengan tanam campur atau biasa disebut dengan tumpang sari, dengan berbagai tanaman tahunan yang tidak sejenis seperti sengon atau jeruk sebagai tanaman penaung. Dampak curah hujan terhadap tanaman musiman. Tanaman musiman adalah tanaman yang berkecambah, tumbuh, berbunga, menghasilkan biji, dan mati hanya dalam waktu setahun atau kurang. Jenis tanaman seperti ini biasanya berkecambah 8-10 minggu apabila ditanam memakai biji. Iklim Kota Bandung yang lembab dan sejuk cocok untuk tanaman semusim adalah tomat. Tetapi produksi tomat di Kota Bandung tergolong sedikit. Perubahan iklim berpengaruh pada tanaman padi, sehingga terjadi penurunan produksi selama perubahan iklim tersebut. Tidak hanya itu, iklim juga mempengaruhi penurunan luas lahan dan perubahan produktivitas pada tanaman padi. Jadi, curah hujan sangat berpengaruh dalam tanaman semusim atau musiman di Kota Bandung. Dampak curah hujan terhadap irigasi di Kota Bandung. Curah hujan efektif adalah bagian dari keseluruhan curah hujan yang secara efektif tersedia untuk kebutuhan air. Untuk irigasi padi, curah hujan efektif bulanan diambil 70% dari curah hujan minimum tengah bulanan dengan periode ulang 5 tahun. Kabupaten Bandung berusaha meningkatkan produksi padi, salah satunya dengan meningkatkan prasarana pertanian melalui pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau RJIT. RJIT bukan hanya membenahi saluran irigasi yang bermasalah, tetapi juga memaksimalkan fungsi saluran agar luas dan area tanam bisa bertambah, sehingga diharapkan indeks pertanaman dan profitasinya pun meningkat. Wilayah Bandung merupakan daerah subur dengan kondisi geografis yang potensial atau berbukit-bukit dengan ketinggian dan kemiringan yang variatif.
dengan dataran terendah pada ketinggian 125 mdpl dan dataran tertinggi pada ketinggian 2150 mdpl. Kawasan perkotaan Bandung berkembang di kawasan tengah atau di kawasan yang relatif datar. Irigasi di suatu wilayah Bandung, terdapat kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta meter kubik, terletak di bagian hulu daerah aliran sungai yang kapasitasnya sebesar 3,7 meter kubik dengan daerah tangkapan diperkirakan 6,3 km kubik. Beberapa peneliti telah membuat beberapa penampang geolistrik interpretatif melintasi kota Bandung dan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang pelacakan air tanah untuk mengetahui posisi kawasan imbuhan berdasarkan asal mula serta umur air tanah. Penelitian masih bersifat parsial, sehingga belum menunjukkan sistem input dan output air tanah di Cekungan Bandung secara menyeluruh. Dampak curah hujan terhadap perikanan. Produksi perikanan di kota Bandung terbagi dalam dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan budidaya ikan hias. Keterbatasan lahan dan lingkungan pada penduduk menjadi hambatan dalam pengembangan perikanan ikan tawar, sehingga jenis perikanan ini hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Dampak curah hujan terhadap perikanan yaitu curah hujan yang jatuh pada kolam yang berukuran dangkal dapat berpengaruh terhadap konsentrasi dan distribusi bahan anorganik serta nutrien yang terlarut. Berpengaruh juga terhadap suhu di kolam air, material yang tersuspensi, dan transparasi air dan kedalaman. Hal lain yang dapat diakibatkan oleh curah hujan adalah timbulnya penyakit yang dapat menyebabkan kematian bagi ikan, serta kejadian kematian benih ikan yang diakibatkan oleh munculnya penyakit akibat perbedaan suhu air yang ekstrim. Berdasarkan data curah hujan Kota Bandung pada tahun 2011 sampai 2020, curah hujan Kota Bandung mengalami fluktuasi. Hal ini menyebabkan adanya fluktuasi pada tingkat. Hal lain yang dapat diakibatkan oleh curah hujan adalah timbulnya penyakit yang dapat menyebabkan kematian bagi ikan, serta kejadian kematian benih ikan yang diakibatkan oleh munculnya penyakit akibat perbedaan suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.